Halo Nanda, halo Fer. Nah, kakak sama kita habis belajar PIP tuh. Nah, aku mau sebenarnya pengertian lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus kan lembaga negara itu banyak tuh di Indonesia. Pembagian kekuasaannya gimana? Itu ada 3, yaitu pertama legislatif untuk membuat undang-undang, DPR, MPR. 2, eksekutif melaksanakan undang-undang, presiden. 3, yudikatif untuk menegakkan hukum, MA, MK. Terus untuk menjalankan check and balance antar lembaga negara itu gimana dong? Sistem saling mengawasi antara lembaga negara agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya itu DPR mengawasi presiden, MK menguji undang-undang. Nah, terus fungsi-fungsi lembaga negara itu apa sih? Fungsi lembaga negara itu untuk menjalankan pemerintahan, membuat aturan, menegakkan hukum, melindungi rakyat. Terus peran lembaga di negara di bidang politik gimana sih? Peran negara dalam bidang politik itu membuat kebijakan politik, menjalankan demokrasi, mengawasi pemerintahan, menjamin pemilu yang jujur, menjaga stabilitas negara. Jelaskan tujuan utama dari reformasi birokrasi dalam lembaga negara. Nah, birokrasi pertama itu adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nah, yaitu mewujudkan tata kelola yang jujur, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu birokrasi yang meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia untuk menjalankan pemerintahan yang efisien dan efektif. Ketiga itu pelayanan publik yang prima, yaitu mengubah paradigma di birokrasi yang awalnya itu dilayani menjadi melayani untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Apa sih peran lembaga negara dalam pemberantasan korupsi itu? Peran lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri itu berperan sentral dalam pemberantasan korupsi. Mereka melakukan tindakan pencegahan dan juga supervisi. Mereka juga mempunyai tujuan untuk membangun pemerintah yang bersih dan akuntabel dengan cara memproses hukum pelaku korupsi dan juga menutup celah-celah korupsi yang ada di masyarakat sesuai dengan kebijakan publik. Nah, coba kamu jelaskan tentang peran negara dalam bidang sosial itu gimana sih? Peran lembaga negara atau peran negara dalam bidang sosial itu adalah untuk memberikan hak kepada masyarakat, kesejahteraan, dan juga perlindungan sosial. Negara juga memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata ke masyarakat dan juga serta memperdayakan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang stabilitas dan juga keadilan dalam masyarakat. Nah, jelaskan tentang peran negara dalam pemberantasan korupsi dalam memperdayakan lembaga negara. Oke, yang pertama itu memperkuat institusi anti korupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan juga Polri. Yang kedua itu pemberdayaan reformasi birokrasi dan pencegahan, di mana negara itu memperdaya lembaga birokrasi agar tidak terjerumus korupsi dengan aksi pencegahan. Yang ketiga itu pengawasan keuangan dan pengelolaan aset negara melalui lembaga BPK dan juga BPKP untuk memastikan bahwa keuangan pemerintah atau keuangan negara itu dapat ditindaklanjuti secara hukum. Apa aja sih fungsi pengawasan DPD dan DPR menurut Undang-Undang Dasar dalam fungsi pengawasan? Nah, yang pertama itu ada DPR. Itu berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang 1945, DPR itu mengawasi Undang-Undang Dasar, APBN, dan juga kesejahteraan pemerintah pusat. Kemudian DPD berdasarkan pasal 22D ayat 3 Undang-Undang 1945, itu DPD mengawasi Undang-Undang Otonomi Daerah, kemudian hubungan daerah dan pusat, serta mengawasi SDA dan juga anggaran daerah.